Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada sesi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Tarsiman dari UPJJ Kabupaten Serang. Program studi S1 Ilmu Hukum akan memaparkan tentang COVID-19 dan dampaknya. Yang saya hormati kepada tutor Ibu Dr. Anda Jamilah, Master Pendidikan, semua pengurus Universitas Terbuka se-Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman semua. Senang dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Selama 10 menit ke depan saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan Ibu mengenai COVID-19. Tujuan utama pada presentasi ini berbagi pengetahuan tentang COVID-19, dari asal mula penyakit ini, cara penyebarannya, cara penanganannya, cara mengobatinya, dan cara pencegahan dan dampak luas dari COVID-19. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini diawali dengan coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga virus jenis baru ini ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Mulainya wabah ini di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Cara penyebaran COVID-19 itu berupa droplet atau berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin jika kita tidak menutup mulut pada saat bersin. Yang pertama. Terus yang kedua, kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Kalau kita punya bawaan atau sudah terkontaminasi, kontak fisik pasti akan terjadi, yaitu dengan cara menyentuh atau berjabat tangan. Selanjutnya, menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung atau mata tanpa cuci tangan. Terus yang selanjutnya itu penularan melalui tinja, namun ini jarang terjadi. Gejala COVID-19, gejala klinisnya itu dari demam seperti biasa, batuk atau pilek, terus rasa tidak nyaman pada tenggorokan, terasa letih, lesu, terus sakit tenggorokan, gangguan nafas atau sesak pernafasan. Nah, untuk penanganan COVID-19 itu kuncinya adalah diagnosa yang cepat dan tepat. Dalam artian, diagnosa yang tepat sangatlah penting untuk pengobatan. Pemeriksaan penunjang membantu membedakan infeksi karena virus, misalnya virus yang mengakibatkan COVID-19 dengan bakteri, sehingga peresponan dan penggunaan antibiotik yang tidak perlu dapat dikurangi, dan akhirnya memaksimalkan proses perawatan pasien dan mengurangi risiko resistansi antibiotik. Pencegahan COVID-19 intinya selalu jaga kebersihan, karena dengan kebersihan kita bisa menghindari berbagai penyakit, tidak hanya COVID-19. Karena dengan kita menjaga kebersihan, tentunya terutama menjaga kebersihan tangan yang merupakan hal yang paling penting selama pandemi 19.
jaga kebersihan tangan Anda di rumah atau di fasilitas kesehatan dengan mencuci tangan secara teratur, bersin dan batuk pada siku yang terlipat atau tisu. Maksudnya ini pada saat kita bersin itu kita berusaha menghindari dengan cara menyembunyikan, yaitu dengan cara dilipatan atau bawa tisu. Kemudian setelah tisu itu terpakai, maka lekas buanglah ke tempat sampah yang tertutup. Inilah beberapa cara yang paling efektif untuk mengurangi penyebaran infeksi, termasuk organisme yang resistan terhadap antibiotik. Nah, yang paling fatal atau yang paling berbahaya itu dampak sebenarnya ya, selain COVID-19 itu tersebut yang dapat merenggut ratusan atau ribuan nyawa, dampak yang lainnya yaitu tentang dampak ekonomi. Dalam artian dampak ekonomi, dengan adanya pandemi ini saya dapat data dari tahun 2020, yaitu nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok menurun pada Januari 2020. Nah, ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,7% menjadi 2,24 miliar dolar pada Januari 2020. Nah, itu untuk ekspor. Untuk nilai impornya terkoreksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Nah, untuk defisit neraca dengan RI, dengan Tiongkok maksudnya ini, dia turun. Defisit neraca perdagangan RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar pada Januari 2020. Nah, angka tersebut turun dari posisi Januari dalam tahun yang sama tapi 2019, yaitu 2,4 miliar US dollar. Nah, untuk peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun. Pada 2019 realisasi investasi langsung dari Tiongkok mencapai 4,74 miliar dalam kurs rupiah. Dari segi kontribusi investasi Tiongkok ke Indonesia meningkat dari 2,50% pada 2019 menjadi pada 2019. Nah, kebijakan pemerintah selanjutnya yaitu penyediaan hotline di 9 kementerian. Nah, penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok itu dihentikan sementara, terus larangan impor hewan hidup dari Tiongkok untuk semua. Nah, untuk sementara sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau masih kurang berkenan, saya dimintakan mohon maaf karena ini masih sesi pembelajaran. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.